film yang menceritakan tentang arwah gentayangan kan gitu, arwah yang balas dendam sampai bisa bahwa azab kubur itu ada dan kita wajib meyakininya. Tentu antara kuburan dengan alam barzah itu berbeda. Kalau kuburan supaya berlindung dari azab kubur, berarti ini sesuatu yang memang kita tidak boleh pandang remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Di sini nantinya saya akan berbincang dengan narasumber tentang suatu hal yang mungkin nantinya jadi hal baru yang kalian tahu. Tentunya narasumber sudah ada di tempat ini. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tad? Alhamdulillah baik. Kembali lagi ngisi Tanya Ustadz ya Tad. Iya, kayak baru sudah cukup lama ya. Ada ada mungkin ya lumayan satu bulan setelah lebaran ya. Nah Tad, saya pengen nanya Tad, Ustadz suka nonton film gitu gak sih Tad? Kalau sekarang mungkin kurang, kalau dulu mungkin ya sering juga karena memang suka film laga, film apa namanya yang tantangan lah ya. Kalau genre horor suka nggak? Pernah, cuma nggak begitu ini sih. Ya karena memang di film-film horor itu kadang-kadang disematkan sesuatu yang memang nggak layak untuk ditonton secara umum ya. Kemudian juga kadang-kadang alur ceritanya itu terlalu acak-acakan. bukan ngacak tapi juga di luar nalar ya. Nah, ya mungkin ya yang saya tahu juga emang beberapa tahun ke belakang mungkin di zamannya Ustadz ya film horor ya terkesan hal-hal yang negatif lah gitu. Iya. Terus berkembang nih di tahun ini tuh sempet jadi rame film horor itu mengangkat tentang yang berbau agama gitu. Ada yang tentang apa ya? Makmum, imam dan semacamnya sampai ke ajab kubur gitu. Nah, pendapat Ustadz itu soal film-film kayak gitu gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Yusri. Alhamdulillah bertemu kembali, bersua kembali di program Tanya Ustadz. Ya. Berkaitan dengan apa yang saat sekarang ini sedang marak, ini sebenarnya pengulangan yang barangkali disebut pengulangan karena film-film yang bertemakan horor itu memang udah sejak dulu bahkan saya waktu masih kecil itu ya yang namanya film horor itu ada kan gitu. Walaupun tentu perkembangan teknologi ya semakin kesini efek visualisasi dari film-film tersebut semakin maju dan seolah kita memang dulu saja waktu masih kecil tatkala nonton film horor itu 2-3 hari itu masih kebayang-bayang kan. Nah, itu dengan dengan kualitas film yang ada pada waktu itu kan. Apalagi saat sekarang ini yang efek suaranya, visualisasinya itu lebih maju tentu memberikan ini kan. Jadi artinya memang kalau kita lihat tentang perkembangan film itu ya di tanah air memang cukup menggembirakan kan. Di tengah terjangan dari film-film impor ya dari barat, dari Hollywood dan sebagainya. Tapi di sisi lain memang ada sisi sisi negatifnya kan. Maksudnya seperti apa? Masyarakat kita, khusus masyarakat muslim itu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir membekas dalam hati itu setelah nonton film horor tadi. Apakah azab kubur atau yang semisalnya kan gitu. Tapi tatkala fenomena ataupun tentang azab kubur tersebut diceritakan oleh kiai, oleh ustadz, seolah nggak ada efek kan gitu. Berarti kan di sini ada pergeseran nilai kan gitu. Lebih percaya kepada film, lebih berdampak film dibanding dengan penjelasan kiai. Tapi di sisi lain memang ini tugas dari para kiai, para pemuka agama, para ustadz, para dai itu bagaimana menyampaikan sesuatu yang itu harus diimani kan, itu perkara gaib ya, azab kubur itu. Supaya betul-betul itu membekaskan itu. Sebagaimana Nabi menyampaikan tentang neraka, tentang surga, tentang azab kubur, dan yang lainnya itu betul-betul diresapi, dimanai oleh para sahabat kan. Nah, kemudian di saat yang sama juga memang yang namanya film itu bagian dari instrumen ya, bagian dari alat kan gitu. Dan ini boleh dimanfaatkan untuk dakwah kan, gitu.
Jadi ini tugas bagaimana film-film yang ada itu ya ada nilai-nilai yang harus yang harus diperbaiki karena memang bisa dikatakan hampir kebanyakan itu film-film yang bertemakan horor itu kadang-kadang membawa pesan-pesan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Saya contohkan tatkala ada film yang menceritakan tentang arwah gentayangan kan itu, arwah yang balas dendam sampai bisa nyekek, sampai bisa apa, kemudian tentang visualisasi hantu-hantu yang beragam kan gitu. Itu kan kalau kita lihat dari dasar agama ataupun dari pijakan agama itu kan hakikatnya tidak ada kan gitu. Tidak ada yang namanya arwah itu gentayangan. Kalau ruh sudah keluar dari jasad seseorang itu ya sudah, dia dipisahkan oleh alamnya kan gitu. Jadi ruh itu ditempatkan di alam yang berbeda dengan alam dunia dan dia tidak akan kembali lagi untuk menuntut balas atau apalah kan gitu kan. Nah, ini yang harus diperbaiki kan gitu. Jadi di satu sisi kita cukup gembira dengan perkembangan film yang luar biasa, tapi di sini memang ada tugas dari aspek agama untuk ya memberikan masukan-masukan ya biar memiliki pijakan dasar yang kuat sehingga nanti filmnya itu tidak melebar kemana-mana, tidak liar sehingga nanti pesan-pesan itu justru malah menjadikan masyarakat itu jadi memiliki keyakinan yang bertolak belakang seperti tadi kan tentang arwah yang gentayangan kan gitu, tentang arwah yang nanti bisa menjelma menjadi makhluk lain, apakah itu binatang dan sebagainya. Kalau dalam agama lain disebut dengan reinkarnasi ya kan gitu. Di dalam Islam kan tidak ada kan gitu. Tapi dengan film itu bisa apa? Bisa berpengaruh kan gitu. Keyakinan bisa berubah total. Dan ya kebetulan juga lagi rame nih filmnya tuh apa? Ya kurang lebih siksa kubur, azab kubur. Azab kubur, siksa kubur ya. Nah, ya itu tuh kan mungkin saya juga belum nonton sih, kurang lebih ya ada seorang pemeran wanita dia mau memastikan benar gak sih siksa kubur itu ada dan semacamnya. Tapi dalam Islam sendiri mengenai azab kubur atau siksa kubur sendiri itu dijelaskannya seperti apa sih? Berkaitan dengan siksa kubur ataupun azab kubur itu termasuk perkara gaib ya. Kenapa disebut perkara gaib? Karena memang tidak bisa dibuktikan secara tampak gitu. Secara tampak tidak bisa dieksperimenkan kan gitu. Dan perkara gaib dalam agama itu diatur bahwasanya kita hanya percaya dan yakin apa yang dikhabarkan disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau tidak disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya prinsip kita ya kita tidak tahu. Jadi kita hanya tahu tatkala dikasih tahu. Ya, siapa yang ngasih tahu? Allah. Mulai apa? Ayat-ayat Al-Quran. Kemudian siapa yang ngasih tahu lagi? Rasulullah. Ya, melalui apa? Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya Allah dan Rasul-Nya yang berhak untuk menjelaskan tentang perkara-perkara gaib. Nah, berkaitan dengan azab kubur, ya, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu kita temukan dasarnya. Di dalam Al-Quran contohnya, tatkala Allah berbicara tentang azab yang Allah sediakan atau siksaan yang Allah sediakan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Itu diungkap di surat Al-Mu'min ayat 45 dan ayat 46. Nah, di ayat 46 Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyian. Bahwasanya neraka atau api neraka itu ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka ya Fir'aun dan bala tentaranya tersebut di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, para ulama tafsir termasuk para sahabat, ulama tafsir di kalangan tabi'in seperti Ikrimah, seperti Mujahid, Muqatil, kemudian juga ulama-ulama kontemporer seperti Asy-Syaukani, Al-Qurtubi, ya. Setelahnya kan gitu, setelah zaman para tabi'in itu mengatakan bahwasanya ayat tersebut berbicara tentang siksaan kubur, azab kubur di alam barzah, ya, bukan berbicara tentang siksaan nanti di hari kiamat. Ya, jadi artinya berdasarkan ayat tersebut menjadi landasan bahwasanya azab kubur itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang diungkapkan dalam Al-Quran kita wajib mengimaninya, kita wajib meyakininya. Kemudian, dan tentu masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kita akan banyak menemukan hadis-hadis Rasulullah berbicara tentang azab kubur, fenomena azab kubur. Kan gitu. Walaupun memang ya hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur tersebut
statusnya, derajatnya tidak sampai mutawatir, ya. Tapi sampai ahad saja, hadis ahad. Jadi kan kalau dilihat dari segi kuantitas, ya. Kuantitas itu ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut ahad, ya. Nah, kalau hadis tersebut derajatnya mutawatir, maka itu menjadikan informasi yang ada dalam hadis mutawatir itu sifatnya yakin, ilmu kan gitu. Tapi kalau hadis atau informasi yang tersampaikan melalui hadis ahad itu baru sampai zon, dugaan keras kan gitu, 75% kan gitu. Nah, sebagian ada orang yang menolak ya, karena hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur itu hanya sampai derajatnya ahad, maka kita tidak boleh meyakininya. Tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan, karena ya kalau suatu keyakinan dalam bentuk akidah, perkara-perkara gaib itu harus didukung dengan yang pertama Al-Quran dan juga hadis yang derajatnya mutawatir kan gitu. Tapi tadi Al-Quran sudah disampaikan ada ayatnya, kemudian juga hadis Rasul. Ini saling mendukung, bosnya. Memang Allah dan Rasulnya sudah berbicara tentang bagaimana azab kubur, bahkan kita diperintahkan untuk berlindung diri ya tentang azab kubur, sehingga landasan agama terkait dengan azab kubur itu sangat jelas sekali, ya, bahwa azab kubur itu ada dan kita wajib meyakininya. Hanya memang tatkala kita hidup di dunia tidak bisa dieksperimenkan. Kang Yusri contohnya penasaran seperti tadi yang disampaikan, benar nggak sih yang namanya azab kubur itu ada? Kemudian penasaran nyari orang yang baru meninggal paling bejat, pembunuh, apalah kan gitu, dosa besar yang pastilah itu diazab kan gitu. Setelah dikuburkan tidak lama dipasang ini kamera atau CCTV di tiap sudutnya kan gitu. Kemudian dipantau kan gitu untuk melihat apa benar ya orang yang meninggal dalam keadaan berdosa besar tadi, pembunuh, pezina ataupun apa, itu akan diazab di kuburnya kan gitu. Nah, itu tidak akan bisa terlihat dibuktikan seperti itu. Kenapa? Kan orang tersebut ditanam ataupun disimpan di kuburan. Yeah. Ya, sedangkan azab itu ada di kubur, di alam kubur, di alam barzah. Tentu antara kuburan dengan alam barzah itu berbeda. Kalau kuburan di dunia, Kang Yusri bisa ya, nyari kuburan itu di mana? Di Jati Handap ataupun di Astana Anyar, itu ya kuburan itu banyak sekali. Tapi kalau alam kubur itu sudah berbeda dengan alam kita di dunia kan gitu. Sehingga azab kubur itu bukan di kuburan tapi di alam kubur. Beda. Sehingga kalau kita pergi ke kuburan untuk menentukan ini kuburan mana yang sedang diazab dan sedang tidak diazab itu tidak bisa, karena ya sama saja kan gitu. Sama saja. Jadi itu landasannya ya iman saja. Kita iman walaupun kita tidak bisa membuktikan secara visual, secara dieksperimenkan. Karena memang iman itu ya landasannya tadi keyakinan kan gitu. Dan perkara gaib itu harus diyakini dengan keimanan. Justru iman itu muncul tatkala itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Kalau bisa dibuktikan dengan empiris, itu tidak perlu iman. Contohnya, betul nggak kentut itu bau kan gitu. Ya itu tidak perlu iman. Iya, udah cium. Tercium. Betul nggak air itu cair kan gitu. Itu nggak perlu iman, ya sudah itu bisa dieksperimen. Betul nggak kalau air dipanaskan oleh api dengan suhu tertentu itu akan menjadi menguap, akan mendidih. Kemudian juga dibekukan dalam suhu tertentu akan membeku. Ya itu nggak perlu iman. Itu tinggal dieksperimen. Tapi berkaitan dengan perkara-perkara gaib ya iman, ya, dan tidak akan bisa dieksperimenkan dalam kehidupan dunia. Itu barangkali. Nah, tadi kan emang berarti ya kita sebagai manusia di alam ini ya nggak mungkin tahu lah gitu bentuk siksaannya tuh kayak gimana dan semacamnya. Nah, tapi ada nggak sih ya entah itu hadis atau Al-Quran gitu. Jadi bentuk dari siksa kuburnya tuh kayak gimana? Apakah seperti yang kita takutkan atau yang kita dosa yang kita lakukan, ya gimana ya maksudnya? Kan banyak yang bilang dulu kalau lagi kecil, tong pelit ke kuburannya sempit. Ya mungkin kuburan sempit itu kan dari bentuk siksa kubur atau gimana? Jadi maksudnya seperti apa sih siksa kubur gitu? Ya kalau kita lihat di dalam hadis ya, kita
kita baca dalam hadis Rasulullah SAW, beliau banyak menceritakan tentang fenomena ataupun bentuk-bentuk sisaan di dalam kubur kan, termasuk seseorang yang dipukul, seseorang yang disempitkan, seseorang yang setiap saatnya senantiasa diperlihatkan nanti tempat duduknya di neraka, sembari dia didampingi oleh sosok sebagai penjelmaan dari amalnya. Ya, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau orang yang mendapatkan siksa kubur, berarti nanti dia akan didampingi oleh sosok yang penjelmaan amalnya itu dalam bentuk yang menyeramkan, dengan mengeluarkan aroma yang buruk, aroma yang busuk, kemudian dia akan senantiasa mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata celaan. Ya, kita bisa bayangkan setiap saat, ya pagi dan petang, nontonnya itu tempat duduk nanti di neraka, kemudian didampingi ya teman duduk kita itu, nauzubillah min dzalik, itu orang yang sosok yang menyeramkan tadi, sosok yang omongannya itu menyakitkan, omongannya itu mencela. Sedangkan yang mendapatkan nikmat kubur itu sebaliknya, dia akan setiap pagi dan sore itu akan diperlihatkan nanti tempat duduknya di surga, ya keindahan-keindahan surgawi, makanannya buah-buahan, sembari dia didampingi oleh sosok yang menyenangkan, sosok yang tampan lah, ya sosok yang bagus, kemudian mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan kata-katanya senantiasa menyenangkan. Nah, tentu itu sesuatu yang dan itulah salah satu bentuk siksa kubur dan nikmat kubur yang dijelaskan oleh Rasulullah, dan kita imankan gitu. Disempitkan bagaimana, termasuk diterangi kuburnya. Nah, itu sesuatu yang sesuatu yang jelas ya. Kan banyak dalam hadis, dalam doa tatkala kita mensolatkan jenazah itu minta supaya diberikan cahaya ya, kuburnya diluaskan, kemudian juga nanti diberikan kemudahan ya. Nah, itu bagian hakikatnya menggambarkan tentang apa yang akan dialami oleh manusia nanti di alam barzah, di alam kuburnya ya, masa di mana dia menunggu untuk masuk nanti ke fase berikutnya, kiamat, akhirat. Oh, jadi tadi saya pikir tuh siksa kubur tuh sebagai kayak kan kita berbuat dosa. Ya, karena berbuat dosa kita disiksa, nantinya ya ada kemungkinan bisa masuk surga gitu. Jadi emang siksa kubur tuh emang ya siksaan aja untuk kita, bukan berarti membersihkan gitu. Bukan. Jadi kalau kita lihat secara umum itu semacam penggambaran saja. Oh, penggambaran. Bayangkan Kang Yusri itu pergi ke Jakarta, kemudian di perjalanan itu, selama perjalanan itu teman duduknya itu ngomongnya nggak jelas, bau, kemudian goncangan-goncangan. Itu kan juga siksaan kan gitu. Nah, sama dengan sebaliknya tatkala kita ke Jakarta, contohnya ke suatu perjalanan didampingi oleh yang bagus akhlaknya, omongannya yang baik. Nah, sama seperti itu. Walaupun memang ada dalam hadis yang lain itu orang-orang yang disiksa di kuburnya itu dengan dipukul ya, dan jeritan itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali sakolain, kecuali manusia dan jin ya. Sehingga kalau para ulama mengatakan kalau ada binatang-binatang yang berteriak menjerit itu besar kemungkinan itu karena mendengar apa yang ada di dalam kubur kan gitu. Wallahualam, tapi yang jelas banyaklah versi dari hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang bagaimana Rasul menjelaskan. Yang intinya bukan kita fokus kepada bentuk siksanya, tapi lebih bagaimana kita mempersiapkan diri kan gitu, supaya terhindar dari azab kubur dan mendapatkan karunia nikmat kubur gitu. Ngeri banget ya, Tad. Iya. Ya mungkin yang sudah meninggal itu ya sedang mengalami sampai nanti kiamat. Iya, ya makanya kan kalau ada yang mengatakan arwah gentayangan itu ngapain di kuburnya, di kuburnya ngapain kan gitu? Kok bisa gentayangan, kok gabut, bisa gabut mungkin ya, bosan, bisa keluar, bisa apa? Nggak masuk akal kan gitu. Nah, ya, ikan begitu sangat mengerikannya itu siksa kubur, ya disiksa di alam barzah juga udah disiksa, nanti apalagi neraka gitu. Nah, kita sebagai orang Islam gimana sih gitu agar mempersiapkan diri agar terhindar gitu dari siksa kubur atau ya siksa neraka juga gitu. Iya, yang jelas memang kita dituntut ya tatkala kita menyadari bahwa betapa
menyeramkan, betapa mengerikan lah ya siksa kubur tersebut, itu satu stimulus ya, satu hal yang positif. Tinggal bagaimana ya kekhawatiran tersebut bisa kita ekspresikan dalam bentuk apa yang akan kita siapkan. Tentu yang pertama adalah amal-amal soleh ya, karena amal-amal soleh itulah yang akan menjadi semacam semacam pelindung tameng ya, yang bisa melindungi kita tentu dengan izin Allah ya dari azab kubur dan juga nanti azab api neraka. Dan amal soleh seperti apa yang bisa melindungi dari azab kubur? Tentu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukurannya? Yang pertama tentu harus dilandasi keikhlasan. Apapun bentuk amal soleh tersebut, ibadah mahdo ataupun ghair mahdo, termasuk muamalah kita dengan sesama manusia ya kan, interaksi dengan sesama manusia itu kan masuk amal soleh. Itu yang pertama harus dilandasi adalah niat yang ikhlas. Ya. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan ibadah, ya ibadah ibadah mahdo, seperti sholatnya, puasanya, haji, ya ataupun ibadah lainnya, itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah kan itu. Jadi dua syarat itulah yang memang harus diperhatikan supaya nanti amal-amal yang kita kerjakan itu masuk kategori soleh, bukan soleh berdasarkan ukuran kita, tapi soleh berdasarkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu khusus secara azab kubur itu, Nabi pernah suatu saat dalam hadis riwayat Imam Muslim melewati suatu dua kuburan ya. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disebabkan namimah. Namimah itu mengadu domba, suka mengadu domba. Ya, bukan adu domba Garut ya, tapi adu domba itu artinya membenturkan ya satu orang dengan orang lain ya. Kemudian yang kedua disebabkan tidak bersuci dari buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, termasuk mungkin tidak rapi, tidak apik ya, kalau dalam bahasa kita tidak apik ya. Jadi bersuci tapi tidak apik, ya, masih acret-acret. Nah, jadi harus betul-betul bersih karena itu ternyata itu menjadi sebab seseorang itu diazab di kuburnya kan gitu. Kemudian yang ketiga tentunya kita minta perlindungan kepada Allah. Kan Nabi mengajarkan, bahkan dianjurkan sekali setiap kita sholat di akhir di akhir rakaat sebelum salam, di tahiyat akhir sebelum salam, kita diajarkan oleh Rasulullah berlindung kepada 4 hal. Yang pertama dari azab neraka jahanam, kemudian fitnah hidup dan fitnah mati, yang ketiga azab kubur, yang keempat fitnah dajjal. Nah, itu saya kira kaum muslimin pasti mengamalkan hadis tersebut kan gitu. Artinya tatkala Allah ya melalui lisan Rasulnya merintahkan kepada kita supaya berlindung dari azab kubur, berarti ini sesuatu yang memang kita tidak boleh pandang remeh, pandang enteng, kumangke kan gitu. Tapi justru harus disiapkan, karena kalau kita sudah masuk ke alam kubur, siapa yang mau membantu? Bahkan ya keluarga kita yang mengantarkan itu kan hanya sampai di kuburan, nggak akan ada yang mau masuk, nggak mau ada yang menemani istri pasangan kita, anak-anak kita yang kita cinta, yang kita bela, kita siap berkorban itu, tatkala kita meninggal itu ya udah meninggalkan kita kan gitu. Artinya kita sendiri yang akan bertanggungjawabkan. Disinilah sesungguhnya hakikatnya kita harus betul-betul serius kan gitu. Ini masalahnya kayaknya kalau kita hidup di dunia berdasarkan ukuran kebanyakan itu kan antara 60 sampai 70 tahun kan gitu. Tapi begitu kita di dunia meninggal, pindah ke alam barzah kan sebelum nanti kiamat kan gitu. Nah, itu berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Itu alam barzah itu berakhir tatkala kiamat tiba kan gitu. Masalahnya kita meninggal sampai nanti kiamat berapa ratus tahun? Belum tahu. Nah, bayangkan kalau seandainya di kubur tersebut, di alam barzah tersebut kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Ya, kita mohon kepada Allah agar dianugerahkan nikmat kubur. Makanya salah satu doa yang dianjurkan tatkala ada saudara kita yang meninggal, kita mohon supaya kuburnya itu menjadi taman surga, dan minta perlindungan kepada Allah jangan sampai dijadikan sebagai lembah dari lembah-lembah neraka kan. Karena ya memang hakikatnya ada, dan kita
harus serius mempersiapkannya. Sama seriusnya kita mempersiapkan nanti di akhirat. Karena memang ini kan awalan kan, muqaddimah. Berhasil kita mendapatkan nikmat kubur, nanti di alam akhirat kita akan mendapatkan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, terjatuh kita kepada azab kubur, nauzubillah min dzalik, maka ini kesananya di akhirat ya sudah pasti, mau kemana-mana lagi kan gitu. Ya, walaupun nanti ya tetap ada hisabnya kan gitu. Dan Allah tentu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni seseorang dan mengazab seseorang. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, begitu Sobat Salman semua, begitu mengerikannya tadi pembahasannya, cukup mengerikan tentang gimana nanti disiksa kubur. Ya, bagaimana durasi lamanya nanti gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya kiamat tuh kapan gitu ya. Kalau kita nanti mati, terus sampai kiamat ternyata 300 abad lagi ya, wah kita ditemani dengan amal-amalan buruk kita ya, kita sangat merugi lah. Nah, begitu sahabat Salman semua, semoga kita tetap teguh dalam keimanan kita, beribadah dengan kesungguhan agar kita mempunyai bekal gitu di perjalanan nanti di alam barzah, di alam kubur nanti, agar kita ditemani dengan hal-hal baik yang kita inginkan. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz episode saat ini. Terima kasih Ustadz Jul untuk ilmu yang telah dibagikannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.